Pada video kali ini sedikit berbeda ya. Di sini saya akan mereview sebuah motherboard yaitu dari Digital Alliance yang seperti ini. Nah, DA. Untuk seri motherboardnya itu ini guys. H81 LGA 1155. Untuk RAM-nya itu ada di 2 slot ya. Seperti ini. Motherboard ini sendiri ASIC-nya itu ada NVMe-nya. Nah, ini ada NVMe-nya. Nanti akan saya perlihatkan ya. Lalu untuk RAM-nya ini ada di 2 slot DDR3. Nanti akan saya coba, saya ada RAM yaitu RAM dari Gigil ya. Ini 2400. Nah, ini seperti DDR4 ya. Ini Intel XMP. Nah, ini 2400-nya itu ini sudah lama ya, jadi nggak begitu terlihat. Nah, ini dia. Ini 2400 akan kita coba nanti dia apa terbaca di 2400, sekalian akan kita coba. Nah, ini NVMe-nya apa dia mau mendeteksi. Akan saya coba juga pada M.2 apa dia juga membaca M.2. Oke, kita lihat aja ya. Pertama-tama kita akan coba RAM-nya dulu ya guys. Jadi ini untuk ini saya pasang SSD-nya SATA ya. Jadi akan saya lepas dulu untuk SSD-nya, dan ini untuk RAM-nya kita coba dulu apakah dia bisa dikasih RAM kit yang saya punya, karena saya yang 1600 seperti ini. DDR3 1600 ini saya nggak ada yang kit, jadi kita coba yang seadanya aja dulu. Akan saya pasang untuk RAM ini. Oh, ternyata tidak muat ya guys untuk fan. Karena ini tidak muat, akan saya coba dulu. Jadi untuk fan-nya ini sudah saya ganti ya. Ini saya ganti dengan yang agak kecil. Untuk RAM-nya sudah saya ganti juga yang kit ya. Yang kit 2400 tadi, DDR3 2400. Oke, langsung aja saya nyalakan. Oke, dia sudah tampil ya. Tapi ini untuk suara fan-nya sangat bising ya. Jadi sangat fan-nya sangat kencang sekali untuk yang saya pasang ini. Tapi semoga saja nggak terlalu kencang ya untuk di video. Dan ini sudah tampil untuk BIOS-nya, karena nggak ada sistem apa ini namanya OS-nya nggak ada. Nah, di sini terlihat ya. Nah, untuk prosesornya ini saya pasang Core i3. Nah, ini saya pasang Core i3 generasi 4 ya. Untuk motherboardnya sendiri bisa generasi 5. Untuk kalian yang mau ganti mainboard, daripada beli bekas mending beli baru. Dan di sini ada menu NVMe configuration. Nah, di sini ini belum saya pasang NVMe. Oke, akan saya pasang dulu ya untuk M.2 terlebih dahulu. Lalu kita coba untuk yang NVMe. Oke guys. Di sini saya akan mencoba kita pakai M.2. Biasanya kalau dia ini support NVMe, biasanya lebih saya pasang M.2 biasanya bisa terdeteksi ya. Akan saya coba dulu. Oke, untuk M.2-nya sudah terpasang ya. Langsung aja kita coba. Kita nyalakan ya. Oke, sudah menyala. Kita lihat di menu Advanced, lalu NVMe konfigurasi. Nah, di sini tidak terdeteksi. Nah, ini
Kan saya matikan dulu supaya nggak berisik ya. Dan ini apakah slot ini benar-benar bisa diisi NVMe? Ini tadi nggak bisa ya, tidak terdeteksi untuk M.2 nya. Nah sekarang akan saya coba yang NVMe ini. Untuk NVMe nya sudah terpasang ya, kan saya coba nyalakan, sudah tampil, masuk BIOS juga. Kita lihat di NVMe konfigurasi, dan ternyata memang benar dia support NVMe. Di sini tertulis nama dari NVMe yang kita pasang tadi, Ventus NVMe SSD 256. Jadi oke ya, SSD nya dia support benar-benar NVMe. Tapi di sini yang kurang hanya untuk RAM-nya. Kita coba akan masukkan Windows ya. Ternyata dia blue screen ya, dan terjadi sedikit masalah. Mungkin dia tidak support ya untuk RAM ini. Jadi di sini akan saya kembalikan aja untuk RAM-nya ya guys. Dan setelah saya kembalikan seperti semula, untuk RAM-nya saya pakai Kingston tadi. Saya pakai Phenom RX ya, dengan DDR3 1600. Dia sudah kembali normal lagi. Mungkin next time akan saya review juga RAM ini untuk motherboard dengan seri lain ya, atau dari merek lain mungkin juga support, karena ini pernah saya running, sayangnya nggak saya buat video ya, jadi ya sayang sekali, karena ini RAM-nya ini juga jarang sekali ada ya. Untuk yang DDR3 2400 hampir sama dengan DDR4 ya, 2400 ya. Di sini bisa kalian lihat dia sudah kembali normal. Kalau untuk displaynya dia pakai Intel Graphics 4400 ya, seperti ini. Nah, dia pakai 4400. Tadi untuk prosesornya tetap ya pakai Core i3 4160. Untuk slot-slotnya apa aja akan saya perlihatkan ya. Jadi seperti ini untuk tampilan jika dari atas ya. Di sini ada PCI, pasti buat VGA ya, atau buat yang lain. Di sini ada juga yang mini, yang kecil ya. Lalu di sini ada NVMe yang kita coba tadi. Untuk SATA-nya ada 4 slot, untuk RAM-nya ada 2 slot. Lalu di sini ada USB 3.0. Itu aja ya guys. Untuk belum yang belakang. Untuk yang belakang di sini ada 2 slot USB, lalu ada VGA, ada HDMI, ada USB lagi 2 slot, ada USB 3.0, ada LAN, dan ada audio. Itu aja ya guys ya untuk review kali ini. Semoga bisa jadi rekomendasi kalian untuk beli motherboard ya. Jika kalian pakai generasi 4 atau 5, mungkin bisa jadi rekomendasi daripada beli mainboard yang bekas tapi kalian tidak tahu bekas dari pemakaian apa. Daripada kecewa, mending beli baru seperti ini, lebih tidak beresiko ya, karena ada garansi juga. Oke, sekian dulu guys ya video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Like video ini jika kalian menyukainya, share ke teman kalian. Terima kasih sudah mau menonton.